Kalau ini gambarnya terpaksa lari-lari karena keburu mau terlambat, ya. Soalnya nggak buku ya, Bu. Terima kasih Ibu Yaye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sudah diperkenalkan yang membantu Ibu Dr. Arida di Dinas Kesehatan DIY. Saya ada di seksi promosi kesehatan dan kemitraan namanya, unit Promkes di Dinas Kesehatan DIY. Salah satu tugas utama kami memang mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Sesuatu yang nampaknya sederhana, tetapi ini sungguh hal yang tidak mudah. Harusnya sehat itu kebutuhan siapa? Kebutuhan masing-masing kan? Kalau semua orang sudah merasa perlu untuk meraih tingkat kesehatan yang baik, mestinya tidak usah dioyak-oyak, akan berupaya mewujudkan kesehatan dirinya sendiri, keluarganya dengan baik. Tapi faktanya masih tidak demikian. Mengajak tidak merokok itu sesuatu yang sangat tidak mudah. Jadi merubah perilaku, betul yang disampaikan Ibu Dr. Arida, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sangat sulit dan banyak sekali faktor yang menjadikan seseorang masih belum mau berperilaku hidup bersih dan sehat. Ini barangkali berbagai kemajuan teknologi membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah untuk dikerjakan. Dengan demikian, ya perlahan-lahan, yang kalau dulu aktivitas fisik zaman saya masih sekolah, saya ini lahir, besar, tua di wilayah DIY. Di wilayah DIY. Zaman saya masih sekolah, mainannya kan beda dengan sekarang. Sekarang kan sudah ada tablet, ada iPad, ada macam-macam. Di kamar saja bisa main dengan asik dengan temennya, sambil duduk, sambil tidur. Kalau zaman dulu enggak. Kita mainnya gobak sodor, kasti. Mungkin sudah enggak kenal, kalau Bapak Ibu teman-teman ini sudah enggak kenal mainan seperti itu. Masih ya? Alhamdulillah kalau masih. Kita gobak sodor, kasti, kejar-kejaran di sekolah, di rumah pun masih seperti itu. Petak umpet, jadi aktivitas fisik setiap hari sangat apa itu namanya? Engklek itu ya. engklek sudah manda, itu mainan kita setiap hari waktu kecil. Sekarang kita ya banyak duduk nonton TV, komputer. Kalau kemana-mana sudah pakai mobil, di kantor pakai lift, bekerja juga lebih banyak duduk, sehingga otomatis aktivitas fisik ini akan relatif menurun. Dan ini yang memicu juga tadi disampaikan Dr. Arida, munculnya kecenderungan penyakit tidak menular yang memang makin hari makin tinggi angkanya, dan yang namanya PTM itu menyerap sumber daya yang cukup tinggi. Dari sisi pembiayaan, produktivitas juga ini akan sangat merugikan. Sementara ini aktivitas fisik salah satu faktor yang memicu tumbuhnya inilah penyakit tidak menular, obesitas, DM, kolesterol, hipertensi, jantung koroner, stroke, nyeri punggung, osteoartritis, osteoporosis. Salah satu pemicunya adalah physical activity yang kurang. Ini kalau kita lihat dari riset kesehatan daerah di DIY ya, ini angkanya DIY yang kurang melakukan aktivitas fisik. Kita sebenarnya ya kalau aktivitas fisik 24% masih di bawah angkanya Indonesia. Tapi kalau olahraga kita memang masih, kebiasaan olahraga kita masih kurang ya. Kalau ini aktivitas fisik, karena aktivitas fisik banyak sekali yang bisa dilakukan. Ya. Ini adalah
Tadi aktivitas fisik, jadi dari sisi aktivitas fisik saja kita sekitar 24%. Tapi yang lain, ini konsumsi makanan berlemak, kita ini DIY lebih tinggi dari nasional, mungkin banyak gorengan di pinggir jalan ya. Kalau anak kos mahasiswa itu biasanya malam-malam gorengan, nanti lebih malam lagi lelean bakmi. Paginya sarapannya gudeg. Seperti itu, jadi ini juga menjadi faktor lain yang memicu munculnya berbagai penyakit tidak menular. Kalau kita lihat yang ini kurang konsumsi buah dan sayur, ini memang sangat tinggi. Nasionalnya di atas 90%. Kita juga 86% di DIY itu ternyata kurang konsumsi buah dan sayur. Kalau tadi disampaikan 5 porsi harusnya setiap hari. 5 porsi bisa buah, bisa sayur. Kalau di dalam BHPS itu 3 porsi buah, 2 porsi sayur atau sebaliknya ya dari 10 indikator BHPS. Ini nah angkanya kita memang masih tinggi yang belum mengkonsumsi buah dan sayur. Mungkin ada di antara yang duduk di sini. Nanti bisa ditanyakan pada dirinya sendiri, kita evaluasi yang kita saja yang mungkin dari sisi pengetahuan sudah mencukupi, tetapi implementasinya apakah dijamin belum tentu ya. Apalagi ya masyarakat yang ada di luar sana yang dari sisi pengetahuan juga memang masih kurang. Prevalensi konsumsi makanan manis, nah ini DIY. Kalau tadi DM-nya tinggi, mungkin ya ada korelasinya karena kita angkanya di atas nasional 71% dari Riskesdas 2007. Konsumsi makanan manis, ya hampir sama ya. Di Gunung Kidul relatif lebih sedikit, tapi yang lain yang angkanya cukup tinggi hampir sama. Kemudian makanan asin, ternyata selain makanan manis, makanan asin pun ya kita masih ada cukup tinggi juga. Jadi ini beberapa selain aktivitas fisik ternyata ada perilaku lain yang juga memberikan kontribusi terhadap munculnya penyakit-penyakit PTM. Kemudian ini kalau dikorelasikan juga dari penyakit tidak menular dari data Riskesdas ya. Kalau tadi Dr. Arida menyampaikan data di berbagai vaskes, ini yang dari Riskesdas. Kita prevalensi stroke cukup tinggi 8%, ya hampir sama dengan angka nasional. Kalau DIY ini sebenarnya kan dari sisi derajat kesehatan secara nasional kita ini sudah menduduki peringkat di atas lah. Kalau rapotnya bisa dikatakan rapotnya sudah biru. Tapi masalah kesehatan tidak hanya kematian bayi, kematian ibu dan lain. Masih banyak sekali masalah-masalah kesehatan yang lain dan untuk DIY memang seharusnya sudah harus lebih maju lagi dengan memperhatikan masalah-masalah kesehatan lain yang punya kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup. Masih sangat banyak. Kemudian jantung, ini juga 7,3%. Kalau 7,3 itu berapa jadinya? Kalau di antara 100 ada 7 kan yang kena jantung 7 atau 8 ya. Ini hampir sama, dua-duanya hampir sama dengan angka nasional. Ya. Kemudian ini yang terkait dengan penyakit sendi kita juga cukup tinggi. Kemudian asma, ini yang punya kontribusi juga terhadap kematian ibu, ya. Angkanya sejajar, ya, sebanding dengan angka nasional. Tapi kalau yang kematian ibu, kematian bayi kita sudah berada di bawah nasional cukup jauh. Namun kalau angka PTM ternyata kita justru DIY punya tantangan lebih besar karena kita angkanya relatif tinggi, rapotnya masih banyak yang merah. Nah, aktivitas fisik ini kalau kita lihat setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan kalori, sehingga aktivitas fisik ini pengertiannya cukup luas, banyak yang bisa dilakukan. Sementara kalau olahraga ini bentuk aktivitas fisik yang memang sudah terencana, terstruktur,
melibatkan gerakan tubuh yang berulang-ulang dan ditujukan untuk peningkatan kebugaran jasmani. Kalau sehat, saya kira kita semuanya memahami bahwa sehat itu tidak hanya fisiknya saja, tetapi juga jiwanya, kemudian sosialnya, sampai kepada memungkinkan seseorang untuk hidup secara produktif, baik dari sisi sosial maupun dari sisi ekonomis. Sehingga memang kesehatan itu sesuatu yang menjadi yang harus dimiliki, karena tanpa itu aktivitas yang lain pasti akan terganggu. Nah, kalau bugar ini sudah lebih dari sehat ya, karena bugar ini kemampuan tubuh bisa melakukan kegiatan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan fisik dan mental yang berlebihan. Ini Dinas Kesehatan DIY itu pernah melakukan tes kebugaran untuk seluruh PNS dan hasilnya yang sangat baik itu tidak ada. Semuanya yang ada yang baik 1-2, tapi lebih banyak kurang memenuhi kriteria bugar. Dari pemeriksaan kebugaran jasmani untuk anak sekolah itu juga angkanya hampir 50% anak-anak sekolah SD, SMP itu tidak memiliki kebugaran yang baik. Ini awal yang kurang menggembirakan, karena nanti kalau tidak memiliki tingkat kebugaran yang baik ya PTM ini pasti akan menjadi risiko yang lebih besar. Ini kalau aktivitas fisik banyak yang bisa dilakukan, karena ini semuanya membutuhkan kalori. Ini ada hitungannya, semua ini punya kalori, artinya kita bisa melakukan aktivitas fisik kapan saja, di mana saja, dan kayaknya mudah ya. Semua pekerjaan yang kita lakukan itu bisa memberikan aktivitas fisik, bisa membakar kalori yang ada di dalam tubuh kita. Monggo. Nah, aktivitas fisik ini punya manfaat baik dari sisi fisik maupun dari sisi psikologis. Sehingga kalau olahraga baik, aktivitas fisik juga baik, mestinya dari sisi kesehatan jiwa juga akan menjadi lebih baik. Tidak hanya kesehatan fisiknya saja, tetapi juga jiwanya juga menjadi lebih baik. Menjaga tekanan darah tetap stabil dalam batas yang normal, jelas. Ini hipertensi pasti akan lebih tercegah. Kemudian daya tahan tubuh terhadap penyakit, menjaga berat badan ideal, obesitas juga akan terhindari, menguatkan tulang dan otot sehingga penyakit yang terkait dengan mialgia sendi ini juga akan terhindari. Kelenturan tubuh juga akan menjadi lebih baik sehingga cedera-cedera dan lain-lain itu juga akan bisa lebih dihindari, meningkatkan kebugaran tubuh. Kalau namanya sudah bugar itu ya penyakit tidak akan mudah kena. Dari sisi psikis, mengurangi stres. Jadi olahraga itu juga memberikan kontribusi terhadap angka gangguan jiwa. Ya. Kemudian ya rasa percaya diri menjadi lebih tinggi, sportivitasnya juga tinggi, apalagi kalau aktivitas fisik yang mungkin bisa berkelompok seperti itu, kesetiakawanan sosial juga menjadi lebih baik. Ini mungkin beberapa trik yang bisa dilakukan untuk aktivitas fisik. Misalnya kalau ada yang kuliah naik angkutan umum, kalau sekarang jarang ya angkutan umum, kebanyakan semuanya naik sepeda motor. Ini kalau zaman saya dulu yang namanya bis kota itu banyak sekali, tapi sekarang sudah beralih. Jogja ini sudah dipenuhi dengan sepeda motor. Kalau naik bus kita bisa turun di tempat yang agak jauh lah, kira-kira 20 menit berjalan kaki. Berangkatnya harusnya lebih awal. Loh, ini cukup efektif karena kita tidak perlu meluangkan waktu khusus ya. Seperti Dokter Arida tadi, Sabtu harus masuk, Minggu harus masuk. Nah, bisa turun di Jalan Kyai Mojo kalau tindak kantor, jalan kaki dari sana sampai ke sudah sambil kita aktivitas fisik.
Kalau di halte ya kira-kira kita ambil 10 menit lah berjalan kaki menuju rumah, tidak turun di depan pintu. Yang lain banyak sekali aktivitas fisik, membersihkan rumah dan lain-lain. Ini kira-kira ambil waktu 10 menit bersepeda. Ini juga aktivitas fisik yang sangat baik. Menari, berdansa. Ada yang suka dansa, suka nari. Ini juga aktivitas fisik yang mungkin tidak kita sadari ini akan membantu kebugaran tubuh kita. Sebaiknya memang dilakukan minimal 30 menit. Kalau bisa lebih itu lebih baik, tetapi paling tidak 30 menit. Tapi ya memang harus dilakukan secara bertahap. Jadi tidak apalagi yang merokok ya, kalau main tenis merokok, kita sangat sering mendengar begitu dari lapangan tenis meninggal, sehingga yang menyebabkan meninggal itu main tenis, main futsal juga seperti itu. Kemudian nah ini dapat dilakukan di mana saja, dapat dilakukan dari balita sampai usia lanjut, kemudian setiap hari bisa dilakukan. Mungkin sambil duduk pun kita bisa melakukan. Ya, monggo. Olahraga ini aerobik, non aerobik. Yang biasa kita lakukan untuk kebugaran adalah olahraga yang aerobik. Manfaatnya juga sangat banyak sekali, meningkatkan kerja dan fungsi jantung, paru, pembuluh darah, kekuatan otot dan kepadatan tulang, fleksibilitas, sampai kepada sistem hormonal. Sehingga kalau olahraga itu juga nanti di tempat tidur menjadi lebih hangat, lebih lincah, karena ini ternyata dari sisi hormonal juga berpengaruh. Boleh dibuktikan. Jadi kalau olahraganya bagus, ini juga pasti semangat yang lain juga akan lebih bagus. Kekebalan tubuh. Jadi sangat banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari olahraga. Jadi olahraga tidak hanya mengejar prestasi untuk kompetisi dan lain-lain, tetapi untuk kebugaran tubuh itu akan sangat membantu. Nah, Dinas Kesehatan DIY Kabupaten Kota ini memang punya peran dari sisi pembinaan, fasilitasi, koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, rujukan dan lain-lain. Saat ini di DIY, saya kira di provinsi lain juga sudah bermunculan banyak sekali kelompok-kelompok olahraga yang dibentuk secara mandiri di masyarakat kita ya, kelompok senam lansia, kemudian jantung sehat. Jantung sehat itu seluruh desa, 438 desa di DIY semua sudah, bahkan sampai ke RT RW ada membernya ini, klub jantung sehat di DIY. Kalau gathering di alun-alun itu bisa ribuan itu yang datang ke sana. Hanya memang lebih banyak ibu-ibu ini, bapak-bapaknya masih ada, tapi lebih banyak yang ibu-ibu. Kelompok senam ibu hamil, kelompok senam remaja ini juga sudah mulai banyak bermunculan di wilayah DIY. Kemudian beberapa program yang terkait dengan peningkatan kapasitas SDM ini juga sudah dilakukan. Pembinaan yang terus-menerus adalah PHBS, di mana salah satu indikatornya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan PHBS itu ada di berbagai tatanan, baik itu yang ada di rumah tangga, di sekolah, di tempat kerja, di tempat umum, dan juga di sarana kesehatan. Kalau hari Minggu itu banyak jalan-jalan umum yang dipakai untuk senam ya di DIY loh. Mudah-mudahan di provinsi lain juga begitu. Supermarket banyak juga yang punya halaman parkir cukup luas. Kalau hari Minggu, saya juga sering ikut di salah satu supermarket di Jalan Godean. Kalau hari Minggu itu banyak sekali masyarakat umum yang juga ikut senam di sana secara gratis. Ini puskesmas ini bisa melakukan upaya-upaya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam hal melakukan aktivitas fisik, membina berbagai kelompok masyarakat
UKS, Penjaskes, Posyandu Lansia, dan lain-lain, ini sudah cukup banyak sekali kalau di wilayah DIY. UKS ini juga pada anak-anak sekolah sangat dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik yang memadai. Mungkin sambil duduk pun bisa dilakukan olahraga atau aktivitas fisik, karena kalau duduk terlalu lama ini juga kurang baik untuk kebugaran tubuh kita, ya. Jadi sambil duduk atau sambil apa saja, sambil aktivitas kita yang kita lewati ini bisa kita selingi dengan kegiatan olahraga ini. Jadi upaya kesehatan olahraga bisa dari sisi upaya kesehatan masyarakat, ini yang lebih utama memang promotif preventif. Kalau sudah sampai ke kuratif yang namanya PTM sudah sangat menyerap sumber daya yang cukup tinggi, sehingga memang upaya yang paling cost efektif itu adalah promotif dan preventif. Ini sebenarnya tidak sulit, hanya memang kita perlu memberikan edukasi yang terus-menerus supaya masyarakat bisa lebih secara mandiri memiliki kesadaran untuk selalu melakukan upaya-upaya yang sifatnya promotif dan preventif. Dari sisi UKP, ya harapannya kalau sudah dilakukan upaya yang sifatnya kuratif, harusnya setelah itu kembali kepada upaya promotif preventif, sehingga tidak relate lagi ya, nanti kesembuhannya juga akan menjadi lebih baik, perilakunya juga akan menjadi lebih baik. Ini yang barangkali teman-teman dari provider perlu juga memberikan edukasi supaya ya kalau TB nanti bagaimana TB-nya sembuh, setelah sembuh harus kembali kepada BPJS. Kalau tidak kembali kepada BPJS ya nanti TB-nya akan berisiko untuk kambuh, dan penyakit yang lain pun juga begitu. DBD diberi pengobatan yang sakit, tetapi promotif preventifnya setelah itu harus dilakukan. Strategi kesehatan olahraga menjadi prioritas. Upaya promotif dan preventif lebih utama daripada upaya kuratif dan rehabilitatif. Jaminan, apalagi nanti ya BPJS, berapapun jaminan kesehatan yang disediakan pasti akan kurang, habis bahkan kurang. Lebih murah, orang yang sehat belum tentu bugar, tapi orang bugar pasti sehat. Kemudian integrasi dengan upaya kesehatan wajib yang lainnya, karena kalau kesehatan olahraga mungkin belum menjadi upaya wajib yang dilakukan di puskesmas, tapi itu bisa memberikan kontribusi baik itu terhadap derajat kesehatan, terhadap pencapaian MDGs dan lain-lain. Sebagai penutup, aktivitas fisik dan olahraga memberikan kontribusi yang baik dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan, baik itu yang bersifat luas maupun kesehatan perorangan. Perlu upaya-upaya dalam pemantapan pelaksanaan olahraga aktivitas fisik di setiap jenjang, provinsi, kabupaten, kota, puskesmas, dan di masyarakat. Perlunya peningkatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa menjadikan olahraga aktivitas fisik itu sebagai bagian dari gaya hidup sehat, ditambahkan dengan pengembangan gaya hidup sehat yang lain menuju ke PHBS. Saya kira demikian Ibu Yayi yang bisa kami sampaikan, mungkin nanti akan lebih banyak diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.